Betul, jadi setiap anak itu ada potensi untuk menjadi bagus, untuk menjadi baik. Cuman saja ada faktor-faktor tertentu yang membuat proses itu lebih sulit ya. Betul. Di antaranya mungkin faktor orang tua yang kerjaannya tidak halal, mungkin juga Lingkungan. tadi berhubungan nggak baca bismillah, itu faktor-faktor yang memberatkan. Ada lagi faktor ibu nih, hati-hati kalau ibu itu udah ngomong, masya Allah ya. Gimana Ustaz? Ini salah satunya ini Ustaz. Jadi Ibu apa nih, yang diucapkan ibu itu adalah doa. apapun Kemudian, itu Ustaz. iya, laknatnya itu juga dicatat oleh malaikat, sehingga malaikatnya menyimpan itu suatu saat akan dikabulkan oleh Allah. Sementara si ibu sendiri lupa pernah ngomong apa. Makanya hati-hati orang tua, dasar lu anak setan, dasar lu susah diatur. Kayaknya iblis itu di Quran disebutnya memiliki dzurriyyah. Oh iya Ustaz. Iya. Zuriyah. Oke. Berarti kalau dia dzurriyyah berarti beranak pinak. Iya. Gitu. Dan masalahnya cuma kita nggak Ya. tahu bagaimana ya. Coba kamu lihat surat Al-Kahfi ayat 50 ya. Al-Kahfi ayat 50. Surat Al-Kahfi ayat 50. Ya. Oke, Ustaz. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Oh Ada ya iya, dzurriyyah. wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kamu jadikan iblis dan zuriyahnya sebagai penolong-penolong selain Allah? Nah, artinya iblis itu punya zuriyah. Oh iya ya. Zuriyah itu kan berarti sesuatu yang lahir melalui jalan biologis ya. Iya, zuriyah itu keturunan kan soalnya, Ustaz, Keturunan ya? ya. Karena ada zuriyah, ada abna, ya kan? Abna, Ibu kan. Nah, itu saya baru ingat ada ya kata-kata zuriyah. Oh iya iya. Nah, iya. cuman kita nggak tahu bagaimana cara dia memiliki zuriyah itu. Betul. Ada ya ada unsur jin yang ikut andil gitu katanya sih gitu. Iya. Kalaupun jin itu ikut andil di situ, dan memang sepertinya ada keterangan seperti itu ya, bahwa kalau orang itu nggak baca bismillah ketika berhubungan suami istri, nanti setan ikut andil. Iya. Tapi menurut saya ikut andilnya bukan dalam makna fisik, tapi ke akhlak. mungkin ya. Oh. Oke. Mungkin orang ini susah dinasehati nanti gedenya gitu. Tapi kalau misalnya tadi Ustaz, ke akhlak gitu ya. Kan berarti nanti kalau anaknya susah diomongin itu faktor kesalahan orang tua Ustaz, bukan karena anaknya. Iya nggak sih? Andil orang tua ya. Terus nanti kalau saat itu anaknya taklif gitu, dia bisa berasumsi ke situ dong nanti Ustaz. Dulu bapak saya nggak baca bismillah kali ini, makanya saya susah diomongin gitu. Gimana Ustaz kayak gitu? Kalau Pak Kiai Mahfud itu almarhum ya. Kalau ada santri dinasehati nggak bisa itu ya, ngulang lagi kesalahannya, ulang lagi. Itu yang ditanya Pak Kiai Mahfud itu satu. Bapak kamu kerja apa? Bapak kamu kerja apa? Bapak kamu kerja apa? Langsung pekerjaan bapaknya ya. Ternyata anak itu juga ngaku bapaknya itu bartender di yang suka meramu-ramu minuman keras. Iya. Naruh anaknya di pesantren tuh Ustaz. Iya. Berarti kan dia ada keinginan anaknya itu better gitu kan? Betul. Jadi setiap anak itu ada potensi untuk menjadi bagus, untuk menjadi baik. Cuman saja ada faktor-faktor tertentu yang membuat proses itu lebih sulit ya. Betul. Di antaranya mungkin faktor orang tua yang kerjaannya tidak halal, mungkin juga Lingkungan. tadi berhubungan nggak baca bismillah, itu faktor-faktor yang memberatkan. Ada lagi faktor ibu nih, hati-hati kalau ibu itu udah ngomong, masya Allah ya. Gimana Ustaz? Dia nggak tahu omongan ibu-ibu itu akan ditangkap oleh malaikat karubiyun itu ya. Ada Ustaz nama malaikatnya nih? Ada malaikat karubiyun itu ada. Malaikat Gimana Ustaz? yang suka menyongsong doa-doa hambanya itu ya. Oh kan iya. Kalau ada hadisnya tuh Ustaz yang kalau nggak salah tuh ada malaikat yang mengaminkan apa seorang saudara mendoakan sesama muslim gitu ya. Iya ada. Kan ini salah satunya ini Ustaz. Jadi Ibu apa nih. yang diucapkan ibu itu adalah doa. Apapun Kemudian, itu Ustaz. Iya. Laknatnya itu juga dicatat oleh malaikat. Sehingga malaikatnya menyimpan itu
suatu saat akan dikabulkan oleh Allah. Sementara si ibu sendiri lupa pernah ngomong apa. Makanya hati-hati orang tua, dasar lu anak setan, dasar lu susah diatur. Itu saya nggak ini ya, bukan ngomong sesuatu yang nggak pernah saya lihat ya. Saya melihat sendiri di lingkungan saya, lingkungan terdekat saya seperti itu. Lu ya, susah banget diatur, gue buang lu ke kebun gitu ya. Anak setan gitu ya. Daerah kampung ya masih begitu saja. Susah diatur dan lain-lain. Nah, omongan susah diatur, anak setan gitu ya. Itu dianggap sebagai ya, disimpan oleh malaikat sebagai doa. Ya. Ketika pada waktunya dikabulkanlah doa itu, ya. Sehingga ada anak-anak tiba-tiba sekolah ibunya dipanggil mulu ke kepala sekolah karena anaknya bandel, ya. Dipanggil lagi, ya. Kemudian dia ngeluh, ini anak saya kenapa ya, kok susah banget diatur. Kalau ada yang ngomong begitu, tanyakan ke dia, dulu pernah ngomong apa? Gitu ya. Dulu pernah ngomong apa? Jangan sampai ngomong salah ibu-ibu itu. Perkalaan itu bisa di-cancel nggak, Tat? Kalau misalnya udah terlanjur ngomong gitu, misalnya gitu kan, seorang ibu udah ngomong ke anaknya, misalnya sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Bisa. Bisa di-cancel, Tat? Bisa. Dengan cara? Ibu itu, ini untuk ibu ya, untuk ibu. Berarti Dia melihat anaknya ketika tidur, kemudian membaca doa. Allahumma inni ushiduka anni radiyatun an auladi jami'ihim, ya. Kemudian tamamar ridho wa kamalar ridho wa muntahar ridho fa anzil ridwanaka alaihim fi ridho ilahum, gitu. itu gimana, Sat? Maksudnya dapat doa itu dari mana? Apakah itu pernah ada kisahnya atau mungkin? Nggak pada penjelasannya. Tapi intinya begini, ada hadis Nabi, ridhollah fi ridhol walidain. Itu dia. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Kayaknya ini kuncinya. Kuncinya di ridho, Sat, ya? Kuncinya di ridho. Tapi pas anaknya tidur, Sat? Nggak boleh pas bangun tuh? Itu kan yang dari Bombay itu catatannya begitu. Dibaca ketika anaknya tidur. Ya. Dan yang baca ibunya bukan bapaknya. Gitu, Sat, ya? Makanya kan lafadznya itu ini rodiyatun itu kan perempuan. Ya. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti kalau dia ibunya udah terlanjur sumpah serapah terus nggak sempet doain, ini gimana? Nanti dikabulkan semua itu. Anaknya jadi seperti yang dikatakan ibunya, anak setan beneran. Sebelum ini ya, sebelum sebelum sempet ibunya mengucapkan kata-kata baik, berarti bahaya sekali dong saat itu. Bahaya ucapan ibu itu, Masya Allah. Bapak nggak tahu? Bapak ya bahaya juga, kan mungkin ibu 3 kali lipat lebih bahaya. Iya itu, bisa. Hadisnya kan gitu. Siapa yang kau bikin senang terlebih dahulu ibumu gitu. Iya. Kenapa nggak membaca kisahnya Syekh Sudes sampai Syekh Surem itu? Oh iya yang kalau Imam ibunya Masjidil marah itu Haram ya? Iya, Imam Masjidil Haram yang kalau ibunya marah ibunya doa. Jadi hafid Quran kamu. Jadi hafaz Quran. Harusnya begitu. Itu Harusnya begitu. itu saya tahu. Semoga kamu jadi Imam Masjidil Haram gitu. Iya. Nah itu, jadi intinya itu ada di ridho. Kadang-kadang ibu-ibu itu hamil pun nggak ridho gitu ya. Iya, ada tuh. Padahal kuncinya itu harus ridho dulu. Ketika dia diberi anugerah oleh Allah kehamilan, itu ridho dulu. Ya Allah, terima kasih sudah dititipkan anak ini. Ini menarik, Sat. Ya, saya ridho pada anak ini ada di perut saya gitu. Sehingga ketika diridhoi, anak ini lahir dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya. Kalau orang tua ridho kan anaknya diridhoi oleh Allah. Betul. Ya. Kemudian dibahasakan yang bagus, jangan dilaknati seperti itu. Ya, nggak usah lah, nggak perlu. Apalagi gini, ada yang ngomong begini ibu-ibu itu. Dasar lu, mata lu buta. Astagfirullahaladzim, saya dengar seperti itu. Ya Allah, itu kalau seandainya dia tahu bahwa ada kisah-kisah seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ucapan-ucapan jelek itu nggak dikabulkan oleh Allah. Tetapi tetap itu buruk sekali, ya, buruk sekali. Kenapa anak harus dikata buta lu, mata lu, ya, anak setan lu? Nah, nggak boleh. Ini ada lagi, Sat. Misalnya anggaplah contoh, Sat. Ada orang nih, misalnya ibunya masih ada. Terus anaknya anggaplah udah dewasa lah, udah punya anak juga gitu, misalnya udah berumah tangga kan, udah punya anak segala macam. Terus
ibunya misalnya masih bisa sumpah serapah tuh terhadap anaknya, Ustaz. Anggaplah misalnya anaknya soleh gitu misalnya, anggaplah gitu. Iya. Tapi ibunya misalnya mungkin terbuai dengan dunia atau gimana gitu. Terus misalnya di sini posisinya kan ya kalau selama ini kan kita tahu ibunya yang soleh, anaknya yang enggak gitu. Iya, Kalau ini kebalik misalnya anaknya soleh, ibunya enggak, terus tapi ibunya sumpah serapah juga gitu misalnya. Iya. Itu masih berfungsi nggak tuh? Mungkin berfungsi, ya mungkin berfungsi. Artinya tetap dia di statusnya kan seorang ibu yang doanya dikabulkan. Cuman dari sisi anaknya juga sudah mengerti untuk mendoakan diri sendiri, ya. Tinggal kuat-kuatan aja. Siapa yang ya. Anak ibu 3 kali tuh. Soalnya katanya juga kan teorinya kebaikan seseorang tuh bisa jadi tameng atas keburukan yang akan datang gitu. Ya bisa. Jadi kalau dia soleh secara nggak langsung berarti otomatis itu baik sekali kan kalau soleh tuh. Iya. Nah jadi dia bisa tameng dari itunya. Mantap. Mantap ya. Katanya semalam saya habis kaji Ustaz Tasri gitu tuh bahas itu. Hebat. Sabi. Kalau Berarti- masalah seperti itu Pak Asri ya. Iya makanya tuh Berarti sepenting itu Ustaz ya doa ibu ya sebenarnya. Doa ibu penting sekali. buat pertumbuhan anak. Atau mungkin ya tadi ya sebisa mungkin sekesel ibu tidak menafikan dengan sumpah serapah atau tidak melampiaskan dalam bentuk mengumpat dengan mending positif. mukul sekalian deh gitu dibanding harus mengucap kata kasar gitu kali Ustaz ya. Mengucap kata kasar itu di sisi lain sama dengan buang sampah ke kepala anak-anak itu ya. Oh gitu Ustaz ya. Iya, mengotori kepala anak-anak itu. Soalnya kan Ucapan-ucapan. memorinya ketanam di otaknya dia tuh. Iya. Mengumpat yang positif lah udah paling bagus tuh. Justru yang sering kelihatan itu ibu-ibu memaki anak-anaknya ketika belajar sama ibunya. Iya betul. Saya pikir begini, kalau nggak bisa didik anaknya, nggak usah, serahin aja sama guru. Iya. Guru itu ngerti ilmu pendidikan, gimana nanganin anak, manajemen kelas segala macem. Ngerti anak ini termasuk auditori, visual kan guru ngerti seperti itu, makanya bisa menyesuaikan metode lebih sabar. Ini nggak ngajarin Quran baru alebakta aja anaknya habis dicubitin pahanya. Padahal semakin dicubit apa dikira semakin pinter? Kagak, maka semakin takut ya betul aja. semakin terblok itu ilmu itu semakin terblok nggak bisa. Psikisnya juga kena. Tapi celakanya itu ibu itu maksain. Saya itu pernah loh menyaksikan orang seperti itu sampai saking gemesnya. Saya bilang begini, udahlah kamu dulu deh ngaji sama saya. Kalau salah kamu saya cubit seperti kamu nyubit anak kamu. Saya sampai bilang seperti itu. Ya. Saking sebelnya saya ngelihat ada. Kalau prinsip saya, kalau ada anak diajarin ibunya sampai nangis, pasti ada yang salah, gitu. Kalau ada anak diajarin ibunya sampai anak itu nangis, berarti salah caranya. Seharusnya nggak begitu. Saya begitu lagi. Bisa galak banget. Sampai sekarang galak banget. Masih dicubit tuh Bu ya? Masih Lah. belum pernah ditampol tasbih kan lu? Tasbih nggak pakai perantara langsung. Luar biasa. Skin to skin. Saya sempet nggak mau jadi orang alim. Nggak mau. Ternyata ada contoh asli. Iya, soalnya psikis saya kena. Itu emang luar biasa dampak-dampak ke situ. Untung masih Islam, kalau gara-gara itu terus meninggalkan agama Islam, ya gara-gara ditekan, wah. Itu efek alhamdulillah, Tat. Makasih pada Pak Saihu. Soalnya saya menyukai Islam ketika di akhirat. Oh, Masya Allah. Nah, ibu yang saya tegur tadi, sini kamu baca sama saya. Ya, kalau salah saya cubit seperti kamu, ya saya pukul. Ya. Apa kata dia? Saya nggak bisa ngaji Pak, tapi saya Tahu abata. saya tidak mau anak saya seperti saya. iya. Itu ngomongnya. Cuman metodenya salah. Saya bilang, ya emang kalau diomelin gitu anak kamu jadi pinter. Nggak bisa. Kadang-kadang orang itu nggak berubah kalau dinasehati itu. Dinasehati dia bilang, emang gue dari lahir begini wataknya. Nah, itu ciri orang nggak mau berubah itu. Watak jelek dipelihara, diajarin yang baik nggak mau berubah gitu. Udah gitu ujung-ujungnya ngomong, wah nggak suka saya sama Pak Subhan. Dikit-dikit ngomong agama. Tuh akhirnya seperti itu kan. Dikit-dikit ngomong agama. Nggak suka sama Agamanya disalahin. Agamanya disalahin. Itulah, itu baru saya. Nabi Muhammad betapa berat dakwahnya dulu. Wih, luar biasa.
Ya, gitu kan. Nah, itu Aduh, udah hati-hati nyerempet ibu. parenting ya. Udah nyerempet parenting nih, Bu. Enggak, tapi mohon izin saya tuh kan saya mulai ngajar bocah-bocah STM lah. Metode pertama saya nemenin orang tuanya take ridho, terus segala macam. Iya, harus ya. Itu orang tua itu penting. Iya, soalnya ya gitulah. Yuk lanjut. Iya, saya Apa sih itu kalau emosional sekarang? Soalnya urusan anak tuh buat saya vital meskipun saya nggak bilang saya sudah berhasil mendidik anak saya ya. Saya punya anak satu, sekarang dia pesantren. Kondisinya baik-baik saja, adabnya bagus. Terus menuntut ilmu agamanya juga lancar. Ya, cuman belum bisa dibilang berhasil menuntutnya. Karena disebut berhasil itu kalau sampai akhir nanti Akhir anak, hayatnya itu anak ini konsisten, istiqomah. istiqomah Ya, kita itu kan nggak bisa. tahu, Betul, kadang-kadang betul. di awal soleh tapi kena pengaruh. Perjalanannya. Iya. Ya. Ya, cuman memang ada beberapa hal yang saya yakini seperti itu tadi. Pertama, saya mendidik anak saya itu nggak pernah keras, artinya ketika ngajarin Quran pertama dia umur 4 tahun itu dia sambil main, nggak pernah saya suruh ngadep ke saya. Ya, itu saya didik di rumah saya sendiri oleh saya sendiri ya. Tapi kalau di sekolahan seperti itu ya saya cubit anaknya, jadi harus fokus sama gurunya kalau di sekolahan. Tapi kalau sama saya di rumah sambil salto-salto, guling-guling saya biarin. Tapi yang penting dengerin. Ya. Sambil membaca Wadduha dan lain-lain. Belajarnya seperti itu aja. Enggak saya omelin, ya. Apalagi nyubit enggak. Apalagi berita itu anaknya belajar nggak bisa dipukulin sapu. Ternyata meninggal, akhirnya dibungkus dibuang di mana sama orang tuanya. Ada kasus seperti itu. Itu kan udah betul-betul perangkapnya setan itu kena udah. Ya. Setan kan gitu. Ya. Bertahap yang godainnya. Ya. Pertama dihembus-hembus, yo tuh ada anak cakep, pacarin. Setelah itu, setelah deket, sama-sama jatuh cinta, pegang-pegang tangannya, dihembus-hembus, ya. cium. Begitu udah sampai tahap itu, dia dapat penghargaan dari bosnya setannya itu. Lanjutkan, dilanjutkan, digoda sampai berzina. Ya. Setelah berzina, ternyata hamil, digoda lagi suruh gugurin kandungan. Atau nikahin ya, bisa. Terus orang tuanya dikasih tahu, dibongkar oleh setan kejahatan anaknya. Orang tuanya stres. Iya. Akhirnya mukulin, korban jiwa, bisa jadi orang tuanya malu terus bunuh diri atau apa ya. Kena mental ya. Anaknya menggugurkan kandungan, digugurkan kandungan, kemudian aduh makin tinggi setannya, akhirnya makin dapat banyak penghargaannya gitu. Ya makanya jangan jadi setan itu kan musuh. Betul. Ya, jadikan dia musuh gitu. Jadikan dia musuh. Jadikan musuh. Ini setannya dengar saya ngomong gini. Tahu dia, tahu. Dia live streaming dia. Subhani. Catat. Itu ditandain tuh. Pin orang ini. Cari jejak digitalnya. Cari jejak digital. Soalnya tuh mohon maaf agak melipir dikit nih. Lagi rame soalnya. Orang orang hamil duluan memutuskan buat menikah gitu. Itu secara hukum gimana tuh? Gimana? Orang hamil nih, cuman kondisi belum nikah. Nah, dia menikah dalam kondisi hamil tuh. Dia nikahnya sama yang hamilin apa? Bang, gua nggak tahu dah. Ya maksudnya ini gimana nih? Anggap aja dia nikahin lah yang sama yang hamilin dia, anggaplah begitulah. Secara hukum Islam. Soalnya ini ada hukumnya ya di fikih itu. Cuman begini, tanpa merujuk kepada hukum-hukum yang ada itu rinci sekali ya. Orang menikah itu apapun keadaannya pasti baik. Oke. Gitu. Orang nikah itu baik. Paling tidak ketika dia menikah setelah berbuat zina terus menikah, itu kan kesononya terus jadi halal. Oke. Paling nggak dia stop dari berbuat dosanya gitu ya. Kalau terus habis nikah masih bandel lagi ya urusan dia itu. Iya. Ya. Yang penting jangan salahkan nikah. Nikah itu bagaimanapun baik. Dia hasilnya baik. Siap. Makasih banyak. Tapi kan jadi nggak punya ini Sat, jadi nggak punya nasab kayak bin atau gimana gitu. Jadi kan itu hukum fikihnya itu saya nggak terlalu paham itu ya. Saya pernah dengar katanya tidak boleh dinisbatkan dan lain-lain. Ya, coba kita kaji dulu lah secara
secara hukum legalnya itu yang terperinci seperti apa. Ya. Gitu. Nah itu kajiannya fikih itu udah apa ya? Ya, udah masuk ke hukum, udah masuk ke maslahat. Ya ini memang pasti nanti akan ada. Fikih itu ya ahli fikih yang membahas itu. Betul. Kalau saya Pasti nanti ada Bukan ahli perdebatan lagi antara Tapi apa namanya? tapi saya istilah rasa gitu ya Ustaz ya? saya rasa cukup sampai menikah itu baik udah cukup menjawab sih. Oh gitu Bu. Enggak, soalnya lu pasti ketika kasus begitu kan Oh iya, mengutuk jatuhnya orang itu, tuh Pak. judgement memang. Iya. Di masyarakat itu kan pasti judgement Tat, kayak. Ini ambil duluan, Iya, duluan nikah. duluan gitu. Ya walaupun sebenarnya memang nggak bisa dinormalisasikan kayak gitu kan nggak bisa dinormalisasikan. Cuman kan ya itu tadi orang Ya, kalau memang udah sampai ada di tahap seperti itu, sebisa mungkin orang yang pernah sampai jauh seperti itu jangan sampai putus asa gitu kan. Maksudnya seperti itu kan. putus asa itu setan. tadi- Nah, setan gitu kan. Iya, Nah, makanya maksudnya, itu. ya fokusnya ketika sudah menikah, anggap aja menikah itu baik. Iya, gitu. udah sampai situ Sampai situ selesai. gitu kan. Berarti permasalahan dia itu kan hanya sampai di kemarin sebelum menikah nih. Jadi Gitu itu ya. urusan dia sama dia aja, Iya, selalu iya, iya, sendiri gitu. udah. Jadi kapan nikah? Aduh, tunggu bisa monetize lah. Saya janji bisa monetize saya menikah. Boleh Kan lagi dia nggak coba. mau. Iya, nggak apa-apa sih. Nunggu siap. Gitu. Cuman kalau nunggu perfect jangan. Ya nunggu betul-betul ada sekian juta, alah. Enggak sih, Sat. Iya. Tapi katanya memang gini Sat ya. Kalau saya pernah ngobrol juga Sat, sama kawan saya Sat. Soalnya kalau menikah itu yang mesti siap itu bukan perempuannya tapi lakinya. Siap-siap mental, siap ini. Kalau perempuan itu kan masih bisa ngikut imam gitu kan. Tapi Oh, yang iya, iya. yang harus Iya. siap secara mental, secara keseluruhan itu logis lah. cukup di lakinya Cukup sebenarnya logis, gitu. ya. Alasannya Di kondisi cukup lakinya. Terima kasih. Apa sih? Terima kasih. Terima kasih untuk menguatkan mental Ustaz apa gimana nih? Gimana sebenarnya nih? Terima kasih. Saya- Iya. Terus Jadi saya harus nyiapin mental. Iya. Soalnya kalau ngomong bab nikah kan bisa cuma dinikahin kan dikenalin. Ke situ nih larinya. Udah, jangan bahas fikih. Udah cepetan aja menikah itu banyak baik. ikhtilafnya Sat, nanti ya. Pusing ya kalau Iya, fikih. jangan. Betul. Ya nikmatin gampang-gampang aja nih, yang gampang-gampang dicerna aja. Tapi intinya sebenarnya kita enak sih Sat. Saya senang sih karena bahasnya itu tentang rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu Iya. tidak terbatas pada fikih gitu kan. Iya, belajar fikih penting. Kan yang didahulukan yang fardu ain Iya. dulu, yang gampang-gampang tuh, Bib. Kalau misalnya Habib sudah mulai mau nikah, ya pelajarin nikah, masalah nikah. Saya udah belajar bab poligami kan. Astagfirullah. Kok astagfirullah mau diganti kan salah atau gimana tuh? Astagfirullah itu kepada orang yang tidak tepat apa gimana? Mau satu aja masih belum ada bekalnya. Saya akselerasi langsung 2 langsung 3 Asal. oke kayaknya nih. Iya. Catat nih Habib. Enggak, saya tuh di titik saya doa tuh dulu jahil lah. Saya doa minta anak kan dikasih anak murid betulan. Pikiran saya kan wah kalau minta anak pasti Cicil anaknya dulu gitu. iya, kalau doa minta anak pasti dapat istri nih. Betul, sekarang udah punya anak murid, anak didik. Jadi kamu langsung minta anak itu ya? Iya, seiseng itu saya. Masya Allah. Insya Allah. Jadi Dapat aku murid ya? Puyeng-puyeng. Hari ini harus cium tangan sama Habib ini. nanti ya, di off aja.